Halo Lengadoho, kembali lagi di Lapar Pak. Jadi sekarang ini gue mau syuting lagi ke Lapar Pak setelah udah lama banget nggak syuting Lapar Pak. Cuman biasanya kan gue sama teman-teman komik atau sama teman-teman public figure gitu biasanya kan makannya. Tapi Lapar Pak sekarang gue pengen ngajak orang random aja nih. Jadi kita ngajakin orang kira-kira siapa yang mau nemenin gue makan siang. Kira-kira orang seperti apa yang akan gue dapetin dan bisa gue ajak ngobrol. Ini abangnya aja nih yang pakai topi merah kali ya. Kita ajak makan abang yang pakai topi merah ini. Lagi narik nggak bang? Agak. Abang saya charter mau nggak bang? Kita makan aja, temenin saya makan. Makan situ tuh soto pace. Ada makan depan bang? Udah makan. Ah udah makan. Udah sih. Serius? Makan lagi tapi nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Iya kita temenin ngobrol kita gitu. Motornya mana bang? Ini. Kita ngobrol-ngobrol sana ya. Motornya bawa aja ya. Di soto Pak J situ tuh. Oke, ini kita udah sampai depan soto Pak J. Kita mau makan soto. Sebelumnya dengan Bapak siapa namanya Pak? Danu. Pak Danu. Oke, sama Pak Danu kita mau makan soto Pak J. Mari Pak. Ini soto mantep nih Pak. Soto Betawi. Rumah di mana Pak? Di Darussalam situ. Oh, Darussalam tuh di Ini Kebun Besar situ. ini ya, ke arah Batu Ceper ya? Iya. Oh iya tahu. Si ini tuh sotonya enak karena dia nggak pakai santan, dia pakai creamer. Jadi buat gua yang sedang tidak terlalu banyak makan, ini cocok nih. Ini yang enak tuh ini kan soto Betawi dagingnya, yang recommended ya? Yang bakar. Oh yang bakar paling recommended ya. Udah aku yang bakar deh. Yang regular apa ya mas? Yang reguler aja deh. Iya, mas apa mas? Soto Betawi campur. Iya, yang ini. Yang campur. Lodge, yang gede apa yang kecil aja. Yang kecil aja. Reguler aja. Yang kecil aja. Yang campur ya? Iya, campur satu, berarti bakar satu, sama otak-otak deh. Perawatnya seporsi. Iya, seporsi. Pak Danu, berarti udah berapa lama Pak ngojek? Dari 2017 saya. 2017. Itu udah sepi-sepinya apa masih rame tuh tahun rame. gitu? Maksudnya Masih ramai banget. penumpang masih rame tuh ya? Masih. Oh, jadi belum begitu banyak orang ojol ya? Masih pendapatan juga masih lumayan. Berapa itu dulu sehari? Dulu 300. Sehari 300? Makanya saya keluar kerja waktu itu. Tapi sekarang malah jadi ini. Jadi karena rame ojol jadi susah ini ya? Ya, banyak persaingan juga kan. Namanya sekarang ada Shopee, Oh, ada Maxim. iya. Jadinya banyak juga. Banyak lah orang usaha-usaha buat kemitraan dengan ojek gitu kan. Iya betul. Jadi banyak ojek online sekarang gitu Pak ya. Sebelumnya emang kerja apa Pak Danu? Saya dulu ini barista di Wah, Lipo. serius? Iya. Barista apa? Barista kopi di Lipo, Bengawan Solo. Oh, Bengawan Solo tahu. Kayak gini-gini kan model tempat makan kayak Bengawan Solo bukan? Iya, Ya kan? iya. Dia tempat makan kan? Berarti udah biasa di bidang makanan ya? Udah biasa. Nah, ini kita kebetulan nih 2 kali syuting, saya selalu ketemu sama orang yang tepat. Ini padahal kita tadi Mas kaget ya? Saya tiba-tiba samperin. Iya, saya tahu. Saya kira apa ini dari mana? Iya, jadi saya ini bikin buat konten YouTube. Jadi sebenarnya ada konten namanya Lapar Pak. Nah, saya 2 kali nih. Yang pertama saya bikin namanya Serif. Serif itu konten otomotif. Nah, itu saya review mobil. Saya ketemu sama orang yang kebetulan dia penjual kopi sepeda, Starling gitu. Terus ternyata dia itu mantan driver yang biasa bawa mobil mewah. Jadi dia ngerti soal mobil. Dulunya kan driver saya juga. Oh, driver juga? Iya. Nah, sekarang saya konten makan, ketemu sama masnya mantan barista, jadi ngerti juga soal makanan. Jadi 2 kali ini saya ketemu orang yang tepat mulu nih. Padahal tadi dari banyak kayak ojol, gak tau saya ngerasa kayaknya Mas Danu nih cocok nih kalau saya ajak konten buat Lapar Pak. Nama kontennya Lapar Pak. Lapar kan kalau cari TV lapor Pak. Nah, kalau saya Lapar Pak. Jadi kalau misalkan ada orang gitu, Pak lapar Pak, ya udah makan gitu. Saya biasa aja. Jadi Mas Danu dari barista dulunya. Iya, betul. Terus sekarang jadi ojol. Udah hampir 6 tahun berarti ya. Udah 6 tahun lah malahan ya. Udah 6 tahun jadi ojol. Kan berarti kan kalau skill barista itu kan masih ada lah, masih bisa lah. Berarti kalau misalkan ada kesempatan lagi untuk jadi barista, masih mau nggak? Masih mau. Masih mau? Karena memang basicnya ke arah sana sebenarnya. Cuman karena umur kan, kendala umur. Barista tuh umurnya maksimal tuh 30 tahun aja. Oh gitu. Soalnya sekarang kan
Dia mah nggak ngelihat umur sekarang mah. Nggak ngelihat skill. nggak ngelihat skill. Ngeliatnya mah umur aja. Mas Danu jago bikin kopi gitu. Kalau Ngerti soal kopi. kalau jago sih masih ada yang lebih jago, cuman basicnya sama kayak latte art gitu yang gambar. Bisa tuh yang gambar-gambar gitu. Itu. Oh. Itu udah pasti bisa sih kayak gitu. Oh gitu. Terus kalau kayak ngebedain kopi gitu bisa. Kalau ngebedain kopi, Nih, ABC nih. Asam. Nih kopi mix gitu. Bukan kalau itu. Oh bukan gimana sih Pak? Biji kalau- kopinya dari biji kopi asam, Oh. terus rasanya Oh jadi bisa ngebedain ini tehnya dominan rasanya asam, pahit biasanya gitu. begitu kan. Kalau biji kopi, misalkan dari Toraja nih. Toraja itu biji kopinya biasanya mengarah ke rasa earthy, rasa tanah, tapi ada campuran orange-nya gitu. Oh gitu. Biasanya gitu. Kalau Toraja. Toraja, Kalau Gayo apa karakternya? ayo ke asam, dia asam. Lebih ke asam. Lebih ke asam. Oh. Dia biasanya ke earthy doang. Earthy. Ya itu rasa kopi kalau di minum tuh rasanya kayak rasa gimana sih tanah gitu, pahit aja. Oh agak pahit. Gayo. Lebih pahit Gayo atau Toraja? Toraja. Toraja lebih pahit. Tergantung roastingnya sama nyampurnya yang Arabica sama Robustanya. Yang pahit itu Arabica. Iya. Robusta kan asam. Asam. Kalau Arabicanya yang lebih banyak, dia cenderung ke Jadi pahit. cenderung pahit. Oh gitu. Tuh, ngerti juga ya bang ya. Kalau kopi Cipondo ada nggak Cipondo? Nggak ada biji Ada kopi. jalan, gitu. Oh nggak ada. Kirain ada biji kopi khas Cipondo gitu. Mas Danu kalau misalnya ada kesempatan untuk jadi barista lagi masih pengen lah. Masih pengen. Tuh buat teman-teman kalau misalkan ada yang punya usaha kopi tuh, siapa tahu sekarang kan orang banyak banget mas yang bikin coffee shop gitu kan, banyak banget gitu. Bisa hubungin Mas Danu nih. Kalau misalkan butuh barista ya kan. Mas Danu biasa kalau mangkal di mana mas? Di sini. Berarti Di Metros. Modern. Iya. Modern. Tuh di Modern di belakang Metos ya pinggir danau. Pinggir danau. Oh, cari aja di situ tuh. Lebih banyak ngambil apa mas? Penumpang atau makanan atau paket? Lebih senang makanan. Kalau di daerah sini yang paling banyak orang pesen makanan apa mas? Yang paling banyak McD. McD ya? Ya. Paling banyak McD sama ini ayam geprek Pak Gembus di situ. Oh ayam geprek Ya, Pak Gembus. paling banyak di situ. Iya sih kayaknya itu tuh kayak paling gampang gitu orang. Paling gampang. Maksudnya udah tau lah rasanya pasti sama gitu. Iya. Jadi salah satu langganan saya juga nih mas, soto Pak J Modernland. Aduh lupa lagi. Rumahnya juga. dekat sini bang. Iya sih di belakang sini rumah mas. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih mas ya. Nggak pakai santan nih, pakai creamer. Ini pakai creamer ya? Karena dia nggak pecah ininya ya. Jadi kalau pakai santan itu kadang pecah, terus rasanya juga nggak Iya. rasa susu. Ini kan rasa susu kayak susu. Kayak susu iya. Masuk nggak mas? Banyak sih. Masuk di maksudnya pakai creamer. Ya kan? Jadi kalau santan tuh kan kayak enak, maksudnya enak lah gitu. Nah kalau pakai creamer itu kayak lebih dia cair, cuman masuk ke mulut tuh creamy gitu kayak enak gitu. Karena dia memang bahan buat masakan kan. Emang enak. Cream. Kayak kalau pernah nyobain mashed potato, Mashed potato, iya tahu. itu kan bahan dasarnya dari itu juga. Oh, itu kan kentang dihancurin. Dikasih susu, Dikasih susu? cair 30 mili, Heeh. sama dikasih creamer 50 mili jadi. Oh gitu. Kentangnya satu. Oh kentangnya satu itu. Ya. Oh, nah itu jadi entar. gampang itu gitu ya. Pokoknya gampang. Mashed potato, saya pikir mashed potato tuh kayak perkedel belum jadi tuh mas. Enggak. Kan perkedel belum jadi juga kan gitu kan. Iya. Terus udah gitu kalau pakai krim dia lebih sehat Iya. dibanding santan karena lemaknya lebih rendah. Makanya lebih rendah. Terus dia nggak gampang basi juga. Nggak gampang basi, bener. Jadi kayak disimpan 11-12 tahun tuh aman ya mas? Oh, tetap basi. Kelamaan ya. Mas Danu udah berkeluarga? Udah, anak saya satu. Anak satu? Umur berapa mas? Umur 9 bulan, mau 1 tahun. Oh masih bayi? Masih kecil banget? Oh iya. Baru nikah kemarin. Oh, Ini baru punya anak 9 bulan. Iya mau 1 tahun ya. Cowok cewek mas? cowok. Alhamdulillah anak cowok. Kalau Mas Danu asli mana berarti mas? Saya asli sini. Berarti di Darussalam udah rumah sendiri? Enggak kontrak. Masih ngontrak, tapi keluarga banyak di situ semua. Banyak deh. Enak banget nih.
Dagingnya empuk. Kuahnya seger. Tapi emang suka kulineran juga bang? Saya kulineran lumayan suka. Sekarang lagi nurunin berat badan nih mas. Tadi gendut banget, 116, sekarang 95. Makan akhirnya cuma buat konten doang. Kalau biasa makan dikit. Oh biasa makan gitu. Kalau buat konten baru. Tapi kan kalau diet bukan nyiksa. Kebetulan saya ke dokter. Jadi dikasih menu yang nggak nyiksa. Gitu. Jadi ada kayak saya boleh ngemil. Ngemilnya cuman harus ngemil yang disuruh sama dokternya. Oh, gitu. Boleh makan harus ngikutin yang disaranin sama dokter. Enak juga. Kayak saya rendang gitu boleh mas. Boleh rendang. Cuman nggak boleh bumbu paling gitu. Diganti sama apa? Berarti makan salad gitu, salad buah gitu ya? Iya kayak itu salad buah boleh tuh tapi nggak usah pakai keju karena lemaknya tinggi. Oh iya sih. Anak umur 9 bulan. Cowok cowok ya? Cowok. Apa mas? Sedotan gitu. Dikira ini sedotan. Ini dalam? Nggak ada ya? Oh nggak ada. Biasanya keluar dari jam berapa mas kalau ini? Saya jam 4:30 udah keluar. Setengah lima. Subuh. Pulang jam? Pulang maghrib. Pulang maghrib. Oh tapi kalau misalkan siang gitu misalnya kayak ini suka pulang ke rumah gitu nggak kayak makan siang di rumah? Kalau dapat arah ke rumah, mampir pulang. pulang dulu. Tapi kalau biasanya kalau udah pulang ke rumah males jalan, jadinya mendingan Males keluar ya? nggak usah pulang ke rumah. Mendingan langsung aja jalan. Kan baru punya anak nih. Anak umur 9 bulan. Suka kayak, pengen kangen, pengen pulang gitu nggak? Iya, temen kan kita kebutuhan jadinya nyampingin itu dulu lah. Tapi kalau tuh tergantung sih kalau kita udah dapat lumayan pulang sebelum maghrib udah pulang jam 3. Tapi berarti suka kangen sama anak gitu lagi di jalan. Karena kalau ngeliat orang kan kalau di jalan tuh suka beli dapat orderan food bawa ini inget bahwa ini anak di rumah lagi ngapain karena video call. Suka video call di jalan, di ini Iya, kalau lagi. sambil nunggu orderan gini nih video call. Oh, Ngelepas kangennya begitu. lepas kangen gitu. Padahal deket ya maksudnya ya. Cuma kalau udah pulang tuh Iya. jadi mager gitu. Mager jadi pengen jalan lagi. Males, apalagi kadang-kadang kan isi ngajak ngobrol lupa waktu jadinya ngobrol aja. Ketiduran, kadang jadi lupa waktu, nggak terasa ngobrol udah sejam. Iya betul. Tapi bukannya kalau orderan itu justru ramenya di malam ya mas? Enggak, di jam-jam sibuknya itu Siang? dari kalau orderan jam 4:30 subuh sampai jam 7:30 atau jam 9 pagi tuh. Itu untuk orderan orang ya, nganterin orang. Oh itu orang? Terus dari jam 11 sampai jam 1 itu orderan makanan. Oh gitu. Orderan makanan ramenya. Nah. Orang makan siang. Ntar dari jam 5 sampai jam 7 itu orderan makanan lagi. Oh itu makanan? Kalau siang-siang kayak gini tuh paket biasanya. Karena orang biasanya mesen tuh jam 1, jam 2 tuh sebelum jam 3 kan? Iya. Karena kan jam 3 baru udah close tuh, nggak bisa yang same day, nggak bisa yang instan kan? Iya. Mas, tapi aku pengen tanya lebih dalam nih kira-kira Boleh, nih. Boleh nggak nih mas? Boleh. Tadi kan Mas Danu cerita nih mengenai pendapatannya sekarang gitu kan. Menurut Mas Danu dengan sekarang kan udah punya anak nih, cukup nggak mas kira-kira sebagai Gojek gini? Nggak cukup Gojek online. Karena kan namanya pengeluaran tuh kadang-kadang naik, harga barang naik gitu. Jadi kurang-kurang. Karena yang pas lah, kurang enggak, cukup enggak. Pas aja. Yang penting mah buat kebutuhan mah ada. Ada ini nggak mas? Ada kayak coba untuk kayak ngakalin supaya atau misalnya gimana nih cara supaya dapat penghasilan lebih lagi gitu? Kalau ngandelin ini sih, ya saya paling cuman ya kerjanya lebih pagi dari pagi gitu. Oh, kerja lebih pagi, pulang lebih malam. Pulang rada lebih malam kalau lagi memang pendapatannya kurang. Malam jam 10 lah maksimal. Terus kalau misalkan anak semakin gede gitu, kebutuhan otomatis semakin banyak gitu. Berarti Mas bisa berangkat lebih pagi, pulang lebih malam lagi atau? Enggak, malah nanti niatnya mau Ada rencana lain? Mau jualan gitu. Cicilan. Ya kayak di rumah itu kayak jualan seblak apa gimana. Paling gitu doang, bantu-bantu istri. Oh, istri yang jualan di rumah. Jadi saya ngojek buat nambah-nambah, dia ada penghasilan buat nambah makan gitu. Kan nggak selamanya online ini rame. Iya. Tapi percaya nggak mas, anak rezekinya anak mas itu sebenarnya emang udah ada gitu? Ya
ada sih. Cuman dititipin lewat masnya gitu. Iya. Saya dulu juga pernah ngerasain gitu kayak kalau punya keluarga kira-kira bisa nggak ya ngenafkahin mereka gitu. Karena dulu saya kan hidup kuliah aja nih kayaknya waktu sendiri itu kayaknya semuanya serba cukup gitu, nggak ada uang lebih gitu kan. Terus setelah menikah tuh ada tuh alhamdulillah rezekinya gitu, rezeki istri gitu. Terus pas punya anak alhamdulillah ada lagi gitu. Iya memang sih. Iya kan? Saya juga Ngerasain gitu kan Mas ya? Mas mungkin dulu waktu ngojek sendiri kayaknya wah gue cukup gak ya kalau misalkan gue nikah nih, gue punya anak cukup gak ya? Malah kayaknya banyakan jajannya. Iya kan? Tapi setelah punya istri ternyata gitu nafkahin istri, nafkahin anak ternyata bisa kok kita bisa ngumpulin kemarin-kemarin kemana aja gitu. iya gitu ya? Gitu. Aneh ya makanya ya? Makanya setiap pulang itu bawa duit istri ngerasa juga, ini kok kemarin-kemarin ke pulang kayaknya nggak bawa ngantuk pas aja. Tuh. Sekarang ada aja buat ngasih gitu. Alhamdulillah. Makanya kalau kita percaya sama Tuhan gitu, percaya sama Allah, percaya sama rezeki itu, ada lah jalannya. Kadang orang kan takut tuh kayak mau nikah takut, mau punya anak takut, ntar ngasih makannya gimana ngasih ini, tapi itu mah ada ya Mas ya, percaya ya kita ya. Ya, tadi kita udah ngobrol juga lumayan banyak sama Mas Danu mengenai kehidupan, mengenai ternyata Mas Danu ini seorang barista kopi dan juga jadi mengerti soal makanan. Oke, terima kasih buat Mas Danu, terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton Lapar Pak. Nanti kita akan ngajak orang random lagi, kita ngajak siapa lagi kira-kira buat kita ajak makan di tempat-tempat makan yang viral, yang menurut gue enak, terus kita review. Kalau ini enak Pak ya? Enak. Creamer soto Pak J Creamer enak. Ini cabangnya juga ada banyak nih. Ini salah satu yang ada di Modern yang kita makan. Terima kasih Mas Danu, selamat kembali bekerja ya. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di Lapar Pak.